Shalom, Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak, berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari buku ende nomor 706 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri, kepadanya aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ende nomor 656 ayat 1 dan ayat 3. Yesus
Tuhan, epistel kebaktian di rumah tangga kita hari ini yang diangkat dari Kolose pasal 3, diawali dari ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara responsorial, demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku Ende nomor 730 ayat 1 dan ayat 4. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas segala kasih-Mu yang telah memelihara kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk boleh beribadah melalui kebaktian wilayah. Dan sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkati kami Bapa dan berkati juga firman yang akan berkumandang dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Horas amanina. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyinya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang cinta. Olong ni roha. Olong ni roha ni sada bawa tu sada buru-buru atau sebaliknya. Ketika berbicara soal cinta manang holong, semua pasti pasang telinga. Nang mondok-mondok kiepe, boy do gabi bolang. Molo nunga pola ditarengo cinta. Boy do ratar sumbu itu rohata kamanginang. Songod dia na jolo amata madrok hatana tu inata. Hujan, jarak yang jauh, jarak tempuh yang jauh tidak menjadi persoalan. Na penting sahat hata holong tu si buruani. Itu tahe akamangina. Itu kita lihat di situ cinta manang holong dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Nang pemalei ala yang nguneng madapoton nahina holongan di rohana do gabi busu. Amanang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kidung Agung pasal 8 ini Salomo menjelaskan apa saja yang menjadi karakteristik cinta sejati. Karakter ni holong ni rohana pulin. Itu nana yang si dohonon ni si Salomo sasentongan. Karakteristik ni cinta sejati manang holong na pulin. Dido ibana na parjolo yang pertama adalah cinta atau kasih itu kuat seperti mau. Artinya cinta atau holong itu pasti datang dan sifatnya mengikat. Salomo memakai istilah maut sebagai gambaran. Maut adalah kematian. Ketika kematian datang, maka tak satu pun dapat menolaknya. Songonido holong ni roha. Molo nunga tubuh holong ni rohai, tanganong na boy mga bati. Dia memiliki gairah nina semangat yang luar biasa. Jala holong itu nama naik rohani joma sehingga sampai pada satu keputusan mengambil langkah untuk mengikat janji. Manang songong istilah dihita mertupul. Yung sipul mertupul sahak matu nama jalo pasu-pasu parbogaso. Orang yang saling mengasihi akan saling mengikat. Artinya saling mengikat, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Satu dengan yang lainnya saling memerlukan. Dan keterikatan satu dengan yang lainnya bukan karena keterpaksaan. Holong Napoli ini itu tanpa syarat. Holong Napoli tidak melihat harta. Holong Napoli tidak melihat penampilan. Jadi holongi sangat kuat mengikat dan saling membutuhkan. Karakter Napaduahon yang kedua dikatakan Salomo bahwa cinta atau kasih atau holongi roha memiliki semangat dan kegigihan. Itu yang dikatakan tadi dalam ayat 6. Artinya apa? Artinya
kasih, tolong, cinta tidak mudah menyerah oleh karena situasi dan keadaan. Dengan kata lain, Holongi memiliki kekuatan yang tidak akan mudah pudar oleh karena masalah apapun. Tidak akan pudar oleh karena apapun. Termasuk karena tantangan kesulitan hidup yang dihadapi. Yang ketiga, dikatakan Salomo bahwa holong atau cinta itu tidak mudah padam. Tidak mudah padam. Dalam ayat 7 sebenarnya dalam bahasa Batak lebih enak dibaca. Laus rope na ay magodang daktar baorna holongi. Dan boy mabaw. Tidak mudah padam. Ketika holong atau cinta itu dimateraikan di hati, sonani dong nana di ayat orang, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu. Ketika cinta itu, kasih itu, holong itu dimateraikan di dalam hati, maka tidak ada satupun yang dapat memadamkan. Materai itu adalah lambang kepemilikan, lambang keabsahan. Itu sebabnya dikatakan taruhlah aku di dalam, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu. Molonunga sifat di bagasar roha berarti dia memiliki kesungguhan. Dia memiliki kesungguhan. Holongi dakolan holan tiki dihaposo. Atau pada waktu masih baru-baru menikah, tidak. Tetapi kasih manang holong napolin sahak rodina matua, sahak rodina ubano, bahkan sampai kematian memisahkan. Nak somok cerita yakin uju di haposo oni istilahnya aka naposo saunari PDKT, pendekatan, segala macam cara dilakukan sesudah dapat sampai menikah. Mulai masa pacaran itu pujian itu selangit rasanya. Sesudah mulai masuk hidup berumah tangga, semangat dari kasih itu masih terasa. Alai lam leleng adong parkusoran. Pada awalnya dikatakan kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya. Kira meriam belina doh hidup kasihan nina. Alai dung lambatua tiki poso langsing, dung lambatua lambol bolon. Tiki poso cantik, dung lambatua ngamar hisu. Jadi padohan nani dong naik tiki poso kira meriam belina ho hasian nina. Alai dung batua dak kira meriam belina be. Gebeirana mah kira meriam bambu. Ketika cinta itu dimateraikan dalam hati, berarti hak kepemilikannya sah. Keabsahannya tidak hanya sebatas dalam kata-kata alai holong mirohai holong napolin situtu, sebagaimana dikatakan dalam liturgi ibadah pemberkatan. Kalau kita merenungkan kembali ibadah pemberkatan nikah, agenda yang dibacakan oleh Amang Pendeta pada perdongan sari peoni,
Kalau kita merenungkan itu sebenarnya sangat dalam. Naso jadi siram, ia sosiriram ni hamatea. Nau pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni cuma. Apapun tidak bisa memisahkannya. Hanya maut, hanya kematian itu. Ima molo disimpan di bagasa roh anakin, dimateraikan di dalam hati. Kemudian karakter yang keempat dikatakan oleh Salomo adalah cinta sejati, holong nakulin, tidak dapat dibeli dengan harta dan uang. Cinta holong roha nakulin tidak dapat dibeli dengan harta dan uang. Dalam ayat 7 tadi dikatakan di bagian B, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Tang marlapatan ini. Karena cinta kasih itu telah dimateraikan di hati. Berarti ukurannya dan materi dan harta. Karena sudah dimateraikan, distempel, disimpan di dalam hati, maka istilah ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang itu tidak berlaku. Karena holong ni rohana kulin tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tike manajer matai elokupul nina alai dong di PHK batipul. Tidak, mau manajer dia dari manajer turun ke bawah tetaplah cinta itu tidak pernah berubah. Ido sarido ikut disiram hamatean. Dan itulah yang disampaikan dalam pembacaan epistel tadi atau khotbah untuk hari Minggu dari Kolose 3 tadi. Bagaimana suami dan istri atau istri dengan suami dan juga anak hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Orang bijak mengatakan ada 4 macam kasih itu. Kasih storge itu adalah cinta kasih orang tua kepada anak atau sebaliknya. Yang kedua, eros, cinta kasih karena keinginan daging alani hagio. Yang ketiga, filia, cinta kasih dalam persahabatan, manang paraleleo. Dan yang keempat, saya yakin kita tahu semuanya, kasih agape, cinta kasih tanpa perhitungan atau pengorbanan. Cinta itu adalah pengorbanan. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan kasih agape lah yang ditunjukkan oleh Allah melalui Yesus kepada kita sebagai umat berdosa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita sehingga Allah memberikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, tetapi karena kasihnya yang besar. Holong natutu nasiat debata, kasih agape. Dan itulah yang menjadi modal dasar dalam kehidupan kekeluargaan. Amangina yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Salomo yang disampaikan pada malam hari ini berlaku tidak hanya pada zaman dulu tapi sampai sekarang. Salomo mengajarkan kepada kita
pentingnya membangun hidup dalam rumah tangga itu di dalam kasih yang sesungguhnya, kasih agape. Benar, kita perlu membangun kasih, memiliki hubungan holong di roha, marado podongan, ale-ale, keluarga iya. Tetapi yang menjadi pondasi dari segalanya adalah kasih agape. Karena kasih yang sesungguhnya yaitu agape, kasih yang dari Allah, akan menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran kasih Allah itu sendiri. Markugo mahita kamanginan di tonga-tonga di rumah tanggata, di bagasan holong nasihat Tuhatai, membuat keluarga hidup di dalam kasih yang dari Allah yang sesungguhnya, bukan kasih yang dari dunia ini. Karena kasih yang datang dari dunia ini sifatnya sementara. Dia bisa hilang, dibawa oleh angin. Tetapi kasih yang dari Allah, dia kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Berkati kami Bapa dalam keluarga kami, dalam membangun hubungan antara suami dan istri, ayah dan ibu kepada anak, dan sebaliknya. Ajar kami Tuhan untuk membangun hidup kami senantiasa di dalam kasih. Berkati keluarga kami lepas keluarga. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam segala keterbatasan, bahkan dalam keberdosaan kami. Inilah kami Bapa, urapi kami, dan tuntun kami untuk selalu berjalan di dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan kehidupan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Ini bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucapkan syukur atas itu, sehingga hidup kami penuh dengan puji-pujian. Ya Tuhan Allah, terima kasih
atas firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami terus menjalin kasih antara sesama kami, sehingga kasih Tuhan yang terus menaungi hati dan pikiran kami. Ajar kami ya Tuhan untuk saling menerima kelemahan dan kelebihan dari setiap pasangan kami, dari orang-orang di sekitar kami, dari orang-orang yang ada bersama dengan kami, sehingga dengan itu kami diperkenankan oleh Tuhan. Ya Tuhan, sumber dari kesembuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah jemaat-Mu yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka derita, sehingga jemaat-Mu dapat pulih kembali, bersama dengan kami memuliakan Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau tidak akan membiarkan jemaat-Mu hidup di dalam kedukaan. Hiburkanlah ya Tuhan jemaat-Mu yang sedang berduka, agar dengan penghiburan dari Tuhan, dia terus melaksanakan kehidupannya, mengerjakan pekerjaannya di dalam pengharapan kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, yang mendengarkan firman-Mu, yang bersekutu dengan sesamanya, kami memohon kepadamu, berkati mereka, sehingga jemaat-Mu ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami adalah orang yang berdosa. Kami berdosa melalui perkataan kami berdosa melalui pikiran kami sering mendukakan hati kami sesama manusia, dan kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 465 ayat 1 dan 4 sambil memberikan persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kami para pelayan berdiri mengucapkan salam kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya perlu kami ingatkan kembali, hari Minggu kita tetap melaksanakan ibadah di gereja dengan jam masuk yaitu pukul 6 pagi, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 16 sore. Jadi supaya kita saling mengingatkan untuk datang ke gereja, tetapi khusus kepada ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus setabi, kainannya setabi yang sedang mengandung di rumah saja beribadah, dan juga yang sakit dan yang ada riwayat penyakit, dan juga yang sudah lansia yang rentan terpapar virus corona, kami himbau untuk tetap beribadah di rumah, karena gereja kita juga mempersiapkan ibadah online dalam bahasa Batak. Jadi Postur Hanami di Hamuak Kanang bertamu Kainan tetap kita beribadah, sekalipun tidak di gereja. Kita bisa nanti membuka link gereja kita AKBP Kilang Remaja, dan juga kepada anak-anak kami sekolah minggu masih tetap beribadah di rumah. Dan kepada ibu-ibu yang dikasihi Yesus yang ada sekolah minggunya, pengalaman yang hari Minggu itu mungkin tidak diketahui keluarga ini. Mereka membawa anaknya ke gereja, seksi kesehatan kita dan Satgas gugus Covid kita di gereja yang kita angkat langsung memulangkan mereka. Jadi kasihan, karena memang anak-anak rentan terhadap virus corona, bukan karena apa-apa. Itu anjuran dari pemerintah dan juga tim medis. Anak-anak lansia yang sakit, maaf serta di godang ya ke ibu-ibu yang mengandung rentan, makanya di rumah saja. Jadi pelayanan tetap berlangsung. Tolonglah menginang, perhatikan itu. Tetapi yang sehat tetap datang ke gereja dengan jam ibadah yang sudah saya sebutkan. Itulah sekedar untuk mengingatkan kita semua. Di sini kami para pendeta Bible Pro dan Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, mari saling mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Horas.